Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 15. Perkenalkan, saya Viola Dwi Anggraini dengan NPM 247, dan ada teman saya Firdianti Permata Putri NPM 258 dan Fadila Aurelia NPM 259. Materi yang pertama yaitu mengenal PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 15. Nah, pajak penghasilan atau PPH ini merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPH sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 15. Ketiga jenis PPH ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda, meskipun semuanya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Nah, adapun definisi PPH pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk yang pertama yaitu penghasilan dari jasa. Ini termasuk jasa seperti konsultasi, pelatihan, pengurusan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu penghasilan sewa. Sewa properti seperti bangunan, tanah, atau alat berat lainnya. Yang ketiga yaitu penghasilan bunga. Bunga yang diperoleh dari deposito, obligasi, atau pinjaman. Dan yang terakhir yaitu penghasilan royalti. Royalti yang diperoleh dan hak cipta, hak paten, atau hak merek. Adapun objek pajak PPH pasal 23 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk-bentuk yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, lebih spesifik objek pajak ini dapat berupa penghasilan dari jasa, contohnya yaitu honorarium pembicara, jasa konsultasi, biaya desain, jasa audit, dan lain-lain. Nah, ada penghasilan sewa, contohnya yaitu penghasilan dari sewa ruko, sewa tanah, sewa alat berat, dan lain-lain. Nah, dari penghasilan bunga, contohnya yaitu bunga deposito, bunga obligasi, bunga pinjaman, dan bunga lain-lain. Tarif PPH pasal 23. Tarif PPH pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Tarif PPH pasal 23 biasanya ditetapkan dalam bentuk presentasi atau dari penghasilan yang diterima atau diperoleh. Tarif PPH pasal 23 biasanya ditetapkan dalam bentuk presentase dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama yaitu jenis penghasilan jasa dengan tarif 2%. Yang kedua yaitu jenis penghasilan sewa dengan tarif 2%. Yang ketiga yaitu bunga dengan tarif 15%. Dan yang ketiga itu dan yang keempat yaitu royalti dengan tarif 15%. Cara pemotongan dan pelaporan pasal PPH pasal 23. Pemotongan PPH pasal 23 dilakukan oleh pemotongan yaitu pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak. Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran penghasilan. Setelah pemotongan wajib melaporkan PPH pasal 23 yang telah dipotong kepada Direktur Jenderal Pajak DJP. Pemotongan PPH pasal 23 yang pertama yaitu pemotongan PPH pasal 23 melakukan pemotongan pada saat pembayaran penghasilan. Yang kedua yaitu penyerahan bukti potong. Pemotongan PPH pasal 23 menyerahkan bukti potong kepada wajib pajak yang menerima penghasilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu PPH pasal 23 yaitu pemotongan PPH pasal 23 melaporkan pada PPH pasal 23 yang telah dipotong ke DJP secara berkala, biasanya setiap bulan atau triwulan. Selanjutnya yaitu definisi PPH pasal 4 ayat 2. PPH pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha atau pekerja bebas. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini adalah yang pertama yaitu penghasilan dari usaha. Ini termasuk penghasilan yang diperoleh dari kegiatan produksi, perdagangan, jasa, dan lain-lain yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu penghasilan dari pekerja bebas. Ini termasuk penghasilan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan secara
tidak teratur atau tidak terkait pada perusahaan seperti seniman, penulis, dan konsultan. Selanjutnya yaitu objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan yang diperoleh dari usaha atau pekerja bebas. Objek pajak ini tidak terbatas pada jenis penghasilan tertentu, melainkan mencakup sebagai bentuk penghasilan yang diperoleh dari usaha atau pekerja bebas, termasuk penghasilan dari usaha. Contohnya yaitu keuntungan dari penjualan barang, jasa, dan hasil produksi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas, contohnya yaitu penghasilan dari jasa, konsultan, honorarium, penulis, dan lain-lain. Untuknya selanjutnya ada tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 umumnya ditetapkan berdasarkan metode final, yaitu tarif tetap yang tidak dihitung berdasarkan penghasilan itu. Tarif ini biasanya bervariasi tergantung pada jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan. Berikut beberapa contoh. Yang pertama, jenis usaha atau pekerjaan bebas. Tarif sebagai persen. Usaha mikro 0,5%, usaha kecil 1%, pekerjaan bebas 1%. Kemudian ada definisi PPh pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pensiun yang diterima oleh wajib pajak yang bekerja pada perusahaan atau organisasi. Penghasilan ini biasanya sudah dipotong oleh pemberi kerja sebelum diterima oleh wajib pajak, namun pemberi kerja hanya memotong PPh pasal 15 atas penghasilan yang diterima berdasarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP wajib pajak. Selanjutnya ada tata cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 15. Pemotongan PPh pasal 15 dilakukan oleh pemberi kerja. Pemotong PPh pasal 15 wajib melaporkan PPh pasal 15 yang telah dipotong kepada DJP secara berkala, biasanya setiap bulan atau triwulan. Pemotongan PPh pasal 15 juga wajib memberikan bukti potong kepada wajib pajak yang menerima penghasilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.